Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Dan sesuai dengan request dari beberapa viewer di video reviewnya Anker Rift 3S kapan lalu, di video ini saya akan mempertandingkan kedua party speaker yang ada di saya saat ini. Ya, ini adalah Eagle Fortis 4 dan Anker Rift 3S. Di mana saya akan compare dalam beberapa aspek teman-teman, dan supaya lebih baru aja ya formatnya, supaya sekali-sekali formatnya beda gitu, saya akan pakai sistem poin per aspek. Langsung aja ya, aspek yang pertama adalah harga, yang jelas cukup berbeda di sini. Di mana Anker Rift 3S dibanderol di harga 5 jutaan, sedangkan Fortis 4 di 2 jutaan. So, beda harganya memang sekitar 2 kali lipat teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat ya. Jadi dalam hal ini, easy win untuk Eagle. 1-0. Berikutnya, untuk kelengkapan box pembeliannya, Rift 3S ngasih kita kabel USB-C ke USB-C karena untuk ngecharge-nya masih pakai port USB-C ya, sayangnya di sini. Sementara Fortis 4 sudah pakai konektor AC. Tapi dengan Anker Rift 3S, kita sudah dapat langsung 2 mikrofon yang tersimpan di speakernya langsung built-in. 2 mic wireless, lengkap dengan baterainya teman-teman. Jadi saya rasa overall untuk kelengkapan paket pembelian di sini, aspek ini, Anker Rift 3S menang. Skor 1-1. Oke, berikutnya, secara fisik dan desain. Ini sesuatu yang subjektif ya. Saya secara pribadi lebih suka sama desain speaker maupun desain lampu RGB dari Anker Rift 3S yang lebih kayak apa ya? Towering gitu modelnya. Sedangkan untuk model Eagle Fortis 4 ini, dia memang menyerupai JBL Party Box, yang menurut saya di sini lebih mainstream. Tapi saya tahu juga di kolom komentar video review saya soal Anker Rift 3S, ada beberapa viewer yang lebih suka sama desainnya Eagle Fortis 4 daripada yang seperti Rift 3S ini. Mungkin beberapa katanya berasa kayak cheap gitu ya desainnya. Dan ini sekali lagi membuktikan kalau desain itu aspek yang subjektif. Sehingga karena kedua model desain ini punya fanbase-nya sendiri-sendiri, dan keduanya juga menggunakan material yang kurang lebih sama ya, bodi plastik dengan grill metal dan pertombolan dari silikon, dan sama-sama punya IP rating IPX4, saya simpulkan untuk aspek ini, it's a draw. 1 poin untuk masing-masing speaker. 2 sama. Lalu, untuk konektivitas, baik wireless maupun wired. Untuk wirelessnya, kedua speaker ini sama-sama mendukung koneksi Bluetooth dan bisa mode TWS dan mode party mode menggunakan sistem Auracast. Dan sama-sama mendukung koneksi mic wireless bawaannya masing-masing sampai 2 mic wireless yang bisa terkonek maksimal. Memang Anker Rift 3S sedikit lebih oke dengan dukungan fitur multi-point, alias bisa connect kedua perangkat di saat bersamaan teman-teman. Sementara untuk koneksi wirednya atau perkabelan, keduanya sudah ada port auxiliary dan port 6,35 mm yang bisa ditancepin mikrofon maupun gitar. Dan saya rasa dalam hal wired atau koneksi kabelnya ini, Fortis 4 sedikit lebih komplit berkat dukungan 2 port 6,35 mm dibandingkan 1 port 6,35 mm yang ada di Anker Rift 3S. Jadi dalam hal ini keduanya punya keunggulan masing-masing ya. Rift 3S punya multi-point, sedangkan Eagle Fortis 4 punya 1 port lebih banyak. Buat saya pribadi, untuk sebuah party karaoke speaker, keberadaan tambahan port 6,35 mm yang ada di Eagle Fortis 4 ini lebih punya nilai daripada multi-point di Anker Rift 3S. Karena potensi jumlah mikrofon maksimal yang bisa terkonek ke speaker ini otomatis lebih banyak daripada Anker Rift 3S. Jadi lebih memungkinkan untuk dipakai karaoke oleh lebih banyak orang di saat bersamaan teman-teman. Buat saya pribadi, saya akan memberikan 1 poin untuk Eagle di aspek ini, konektivitas. Dia menang tipis. Skor 3 untuk Eagle, 2 untuk Anker saat ini teman-teman. Oke, berikutnya soal fitur-fitur dan software-nya. Dalam hal ini, saya harus memberikan poin untuk Anker Rift 3S. Rift 3S punya aplikasi yang lebih intuitif, lebih reliable secara koneksinya, dan banyak sekali pengaturan yang
bisa kita atur di sini. Mulai dari keleluasaan atur RGB secara lebih oke, atur EQ custom 9 titik, band frekuensi yang bisa full parametrik meski dia belum punya Q factor ya. Tapi ini sudah lebih komplit daripada yang ada di Eagle Fortis 4, dan juga ada dukungan spatial audio yang bisa memberikan ilusi soundstage yang lebih immersif, berasa seakan-akan lebih luas gitu audionya. Belum lagi fitur favorit saya dari Anchor F3S, Vocal AI Removal, AI Vocal Removal, yang surprisingly bekerja secara cukup efektif teman-teman untuk menghilangkan atau mereduce vokal di suatu lagu, sehingga kita bisa karaokean secara lebih nyaman. Dan otomatis ngebikin speaker ini sangat karaoke ready, lebih instan. So, no doubt untuk soal fitur-fitur terutama software ini, saya rasa Anchor F3S lebih unggul. 1 poin untuk Anchor. Skor saat ini 3 sama. Aspek berikutnya adalah adu playtime, adu ketahanan baterai. Disclaimer ya mungkin buat kalian yang belum nonton video review saya soal 2 speaker ini. Di video reviewnya itu saya bilang kalau waktu tes baterainya, ini saya nggak bisa ngetes baterai dengan playtime music di volume 50% seperti yang biasa saya lakukan di speaker-speaker lain yang ukurannya lebih kecil karena keterbatasan di tempat tinggal saya teman-teman. Kalau saya play volume 40% aja di 2 speaker ini, itu mungkin udah cukup buat dikedor sama tetangga gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk party speaker seperti ini, saya melakukan pengetesan baterainya dengan pemakaian campuran, mulai dari dipakai karaokean, lalu dipakai untuk play music di volume rendah sampai volume maksimal di outdoor, lalu saya jadikan untuk tes ampli gitar untuk saya mainin gitar saya gitu. Sehingga untuk pemakaian campuran ini sebenarnya saya nggak bisa compare secara persis sama kondisinya kedua speaker ini. Karena 2 speaker ini saya tes di kondisi yang berbeda secara waktu maupun kondisi sekitarnya. Dan juga komposisi atau persentase tiap aspek pengetesan saya itu mungkin berbeda teman-teman dari 2 speaker ini. Nah, tapi kalau saya bandingkan secara total pemakaian saya untuk tes baterai 2 speaker ini di video reviewnya, Anchor F3S punya ketahanan baterai yang minimal sedikit lebih baik. Di pemakaian campuran saya ini, Eagle Fortis 4 dalam keadaan full charge bisa bertahan selama 7,5 jam sampai akhirnya metong. Sedangkan untuk Rev 3S di 9,5 jam. Dari hasil pengetesan saya, Rev 3S bisa bertahan lebih lama daripada Fortis 4. Jadi di sini saya akan berikan 1 poin untuk Rev 3S dan setengah poin untuk Eagle Fortis 4. Skor sementara 4 untuk Anchor, 3,5 untuk Eagle. Oke teman-teman, secara skor sampai saat ini Anchor sedikit lebih unggul daripada Fortis 4. Beda setengah poin aja. Setelah ini kita akan bahas soundnya, tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu audio sampel dari kedua speaker ini teman-teman. Cus! You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in
Oke teman-teman, audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat ya, audio dari masing-masing speaker. Tapi seenggaknya di sini kita bisa amatin perbedaan karakter audio dari kedua speaker ini. Dan karena audio adalah salah satu aspek yang paling saya prioritaskan di channel ini ketika membahas suatu produk audio, maka untuk penilaian audionya, setiap komponen audio punya bobot nilai 1 poin, yakni mulai dari power atau loudness-nya, distribusi volume juga masuk di sini, lalu bass, mid-range, treble, teknikalitas, dan off-axis performance. Untuk sebuah party speaker, saya rasa off-axis performance ini sangat penting banget. Harus oke lah party speaker itu didengerin secara off-axis. Dan tentunya saya akan meng-compare kedua speaker ini di kondisi terbaik mereka, yakni dengan EQ custom saya set untuk dua speaker ini. Pertama, secara power. Dari audio sampel tadi, saya rasa sudah cukup gambarin ya. Kalau kita adu raw power, raw loudness maksimal dari masing-masing speaker, Eagle Fortis 4 sedikit lebih kencang. Di volume maksimal, Eagle Fortis 4 sedikit lebih utuh secara audionya. Dia bisa sedikit lebih kencang dan audionya bisa lebih terjaga utuh gitu ya. Saya rasa juga mungkin karena ada dua stereo driver di sini, dua woofer terpisah gitu yang stereo, dibandingkan presentasi Anker F3S yang di sini lebih mono. Nah, itu kalau volume maksimal. Sedangkan untuk pemakaian di volume rendah, saya rasa kedua speaker ini berada di level yang sama. Menurut saya masih oke kok, masih enak-enak aja dipakai di volume rendah. Dia sampai volume mungkin 2-3 step sebelum volume paling rendahnya, bassnya ini masih terjaga, nggak yang langsung hilang seperti di kebanyakan speaker JBL gitu ya. Ini bassnya masih terjaga, dia punya dynamic adjustment power dan volume yang cukup baik hingga volume rendah. Jadi untuk aspek power ini, saya bisa simpulkan secara volume rendah keduanya seimbang, tapi untuk volume maksimal, Eagle Fortis 4 sedikit lebih unggul. Jadi saya berikan 1 poin untuk Eagle, 0 untuk Anker. Skor sementara 4,5 untuk Eagle, 4 untuk Anker. Lalu berikutnya, dari segi bass. No doubt, Eagle Fortis 4 menurut saya punya karakter bass yang lebih cocok untuk sebuah party speaker. Dia bassnya tuh lebih boombox-like gitu ya, lebih tebel. Main sub-bass-nya juga lebih banyak daripada Anker F3S yang di sini bass-nya lebih banyak main di mid bass, teman-teman. Jadi untuk bass menurut saya lebih fun Eagle Fortis 4. Lebih cocok untuk sebuah party speaker. Meskipun memang kalau secara decay-nya, bass Anker F3S lebih lincah. Namun overall menurut saya Fortis 4 tetap mendapat poin lebih di section ini. Untuk segi bass, saya rasa Fortis 4 lebih unggul. Skor 5,5 untuk Eagle, 4 untuk Anker saat ini. Nah, berikutnya adalah mid-range. Frekuensi di mana vokal atau suara manusia berada, lalu ada instrumen-instrumen melodik seperti gitar, piano, terdengar di range frekuensi ini. Nah, untuk mid-range-nya sendiri, by default-nya, memang Fortis 4 punya presentasi mid yang lebih tebal. Kalau kalian mau bikin lebih clear, dia harus di-tweak dulu di EQ custom-nya, teman-teman. Sedangkan Rift 3S by default-nya punya presentasi yang lebih clear, dengan micro detail yang menurut saya lebih oke daripada Eagle Fortis 4, lebih terdengar gitu. Dan kalau saya amatin bener-bener secara fidelity, mana presentasi audio, presentasi midrange yang berasa lebih believable, yang lebih real gitu, yang lebih refined di antara dua speaker ini, saya rasa Anker Rift 3S. Secara quality menurut saya vokalnya ini lebih believable, lebih real aja gitu. Fidelity-nya lebih dapat. So, skor sementara 5 untuk Anker, 5,5 untuk Eagle. Berikutnya adalah region treble. Secara tuningan dasar, Anker Rift 3S punya treble yang lebih extend dan punya micro detail yang lebih baik secara treble-nya ini. Meskipun di volume maksimal, treble-nya Fortis 4 terdengar lebih intens, lebih kencang. Namun, untuk kualitas, saya rasa treble-nya Rift 3S masih lebih refined dan smooth. Plus, kita bisa custom secara lebih spesifik dan lebih bebas di EQ custom-nya. Frekuensi mana di area treble-nya yang kita mau atur-atur. So, dalam hal treble, Rift 3S takes the win. Skor 5,5 untuk Eagle, 6 untuk Anker. Oke, aspek berikutnya, teknikalitas. Kita bicara soal detail retrieval, soundstage, dan dari kedua speaker ini, saya rasa Rift 3S lebih unggul dalam hal ini. Dia punya sound yang menurut saya
lebih bisa dibikin analytical dari basic soundnya ya. Ketika kita utak-atik EQ customnya, di sini lebih bisa kita bikin analytical arahnya. Apalagi dengan dukungan EQ custom yang sudah full parametrik, dengan 9 titik band frekuensi yang bisa kita atur secara leluasa, kita bisa tweak detail-detail kecil di range frekuensinya ini, mana frekuensi-frekuensi yang mau kita tonjolin detailnya. Dan kalau ngomongin soal soundstage, dukungan spatial audio di Rift 3S ketika dipakai di posisi tidur bisa memberikan efek reverb tipis-tipis yang bikin presentasi audio jadi lebih luas ke kiri, kanan, dan atas speaker bahkan. Dan semua itu dilakukan tanpa, menurut saya, merubah karakter tone atau timbre dari audio, timbre dari vokal secara drastis. Masih terjaga cukup normal untuk timbre atau tone vokalnya ini ketika di spatial audio. Jadi untuk teknikalitas, no-brainer, Anker takes the point. Skor 7 untuk Anker, 5,5 untuk Eagle. Berikutnya soal off-axis performance. Di antara speaker ini, mana yang penurunan kualitas audionya paling berasa ketika kita bergeser dari posisi mendengarkan di posisi on-axis ke off-axis. Mulai dari depan speaker, kita mulai pindah gitu ya ke samping speaker gitu. Mana yang penurunan audionya paling berasa? Khususnya di sini intensitas dari frekuensi treble-nya yang biasanya paling kena dampak. Di atas kertas, kalau kita lihat spek dari konfigurasi woofer driver tweeter yang ada di dua speaker ini, Fortis 4 harusnya lebih unggul ya, karena dia punya dua tweeter yang harusnya bisa ngebikin dispersi audio secara off-axis itu lebih bagus, lebih terjaga daripada si Rift 3S yang di sini nggak punya tweeter sama sekali. Memang kualitas dispersi treble dari tweeternya Eagle Fortis 4 ini memang belum se-oke tweeter di speaker-speaker JBL. Nggak usah yang level Party Box Encore lah. Kita bandingin saja sama tweeter kecil yang ada di JBL Flip 6 atau Flip 7 saya aja. Dispersi treble di kedua small speaker tersebut menurut saya lebih oke untuk mendukung off-axis performance daripada tweeter yang ada di Eagle Fortis 4. Meski demikian, by defaultnya, menurut saya, kualitas off-axis performance dispersi treble di Eagle Fortis 4 ini lebih konsisten, lebih terjaga daripada Anker Rift 3S. Kalau Rift 3S ini, fitur spatial audionya di-off-kan. Kalau di-on-kan, Rift 3S punya dispersi treble, dispersi audio ke kiri kanan, ke off-axis listening secara lebih oke, lebih utuh, meningkat keutuhannya daripada ketika spatial audionya off. Nah, frekuensi treble yang hilang saat spatial audio off ini mulai terdengar lagi ketika spatial audionya kita on-kan. Ketika Rift 3S udah di kondisi spatial audio on versus Eagle Fortis 4 dengan dual tweeternya, sekarang performance off-axis dari dua speaker ini saya rasa sudah seimbang. Untuk kategori ini, masing-masing dapat 1 poin, teman-teman. Skor 8 untuk Anker, 6,5 untuk Eagle saat ini. Dan itulah skor final comparison di video ini dari dua speaker ini. Memang berdasarkan aspek-aspek yang saya compare secara kasar di video ini, seakan-akan Rift 3S itu menang gitu ya. Dia skornya 8, Eagle cuma 6,5. Tapi lagi teman-teman, tiap speaker punya keunggulannya masing-masing. Kalian bisa lihat di sektor A, Eagle lebih menang, di sektor B, Anker lebih menang. Jadi kalian lihat lagi video ini ya, tiap aspek yang saya tes tadi, mana yang menjadi prioritas kalian. Terutama mungkin ya, kalau kita ngomongin soal harga. Eagle Fortis 4 ini harganya cuma separuh Anker Rift 3S. Di video ini, aspek harga mungkin cuma bernilai 1 poin. Tapi mungkin untuk harga ini, buat sebagian orang, ini menjadi poin yang mutlak, aspek yang mutlak gitu ya. Jadi bobot tiap aspek comparison di video ini tuh bisa beda-beda tergantung orangnya. Beda lagi nih, kalau kita bener-bener mau speaker yang karaoke ready, apalagi dengan dukungan fitur vocal removal, built-in di speakernya langsung, tinggal klik tombolnya, yang bikin kita bisa karaoke dengan lagu apapun yang di-play pakai speakernya. Dan sudah termasuk 2 mic wireless tersimpan di paket pembeliannya. Anker Rift 3S is the way to go dalam hal ini. But of course you have to pay more significantly. Jadi ya tiap orang punya kebutuhannya masing-masing teman-teman. Gitu dulu aja ya untuk video comparison kali ini. Kasih tahu ke saya apakah kalian suka dengan format comparison seperti ini yang pakai poin-poin gini atau mending nggak usah pakai sistem poin seperti ini seperti biasanya gitu ya. Kalau gitu kita ketemu di video berikutnya. See you. Bye guys.